adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal kimia simak UI tahun 2019 kode 321 untuk part yang pertama. Yuk disimak videonya ya adik-adik, semoga bermanfaat. Oke, untuk soal pertama dimulai dari nomor 46. Diketahui entalpi reaksi berikut. Di sini ada beberapa reaksi, delta-nya diketahui. Pembakaran ZNS di udara mengikuti persamaan berikut yang belum setara. Maka reaksi ini wajib disetarain. Entalpi delta H, reaksi pembakaran ZNS adalah berapa kilojoule per mol. Kalau reaksi ngomongin tentang entalpi, delta H, atau kalor yang terlibat dalam reaksi kimia, itu dibahasnya di bab termokimia. Ya, di bab termo. Nah, di bab termo, soalnya kalau diketahui reaksi ada delta H, ada reaksi delta H-nya diketahui. Nah, terus untuk reaksi lain, delta H-nya berapa? Itu ciri khas ya. Ciri khas soal termokimia tentang hukum Hess. Nah, bunyinya kayak gimana? Intinya, hukum Hess itu yang pertama, delta H itu katanya tidak dipengaruhi oleh lintasan. Tidak dipengaruhi oleh lintasan reaksi. Nah, yang kedua, delta H-nya hanya dipengaruhi oleh kondisi awal dan kondisi akhir. Oke, jadi kondisi awalnya kita garis bawahin dan kondisi akhir garis bawahin, karena itu intinya. Balik lagi ke reaksi ya, itu tadi katanya belum setara. Nah, jadi ini wajib disetarain dulu, Zn udah sama, S-nya udah sama, oksigen kiri 2, kanan 3. Berarti di kiri tinggal kaliin 3/2. Nah, oke. Nah, ini reaksi yang ditanya, jadi kita fokus ke reaksi ini. Nah, gimana caranya reaksi 3 tadi yang diketahui itu berubah jadi yang diminta. Nah, kita lihat lagi hukum Hess tadi bunyinya. Yang pertama, delta H tidak dipengaruhi oleh lintasan reaksi. Jadi maksudnya mau reaksi kita bolak-balik, kita kali berapapun, bagi berapapun, yang penting awalnya sama, akhirnya juga sama, seperti yang diminta di soal ini. Itu. Nah, kita mulai dari spesi pertama, ZNS, itu ada di reaksi 1 ya. Lihat, posisinya ada di kiri yang diminta, sedangkan diketahuinya ada di kanan. Biar sesuai sama yang diminta, ini harus dibalik, ya, harus ditukar. Berarti reaksi pertama, itu kita harus dibalik ya, reaksi pertama dibalik. Balik, maka jadi ZNS menjadi Zn plus S. Delta H-nya, ingat setiap reaksi dibalik delta H berubah. Yang saya negatif berarti di situ akan jadi positif dan sebaliknya. Positif 202,9 kilojoule. Kita lihat yang selanjutnya oksigen. Oksigen yang diminta. Nah, kalau kita lihat reaksinya ada 2 nih. Nah, kalau 2 berarti tidak spesifik, sedangkan kita butuh reaksi yang spesifik. Jadi kita skip dulu, lanjut ke ZNO. Ada di reaksi kedua ya. Yang diminta ada di kanan, sesuai udah sama-sama di kanan, tapi koefisiennya 1, di situ 2. Jadi ini harus kita biar jadi 1 berarti dibagi 2. Berarti jadinya Zn ditambah O2 bagi 2 berarti jadi setengah O2 menjadi ZNO. Delta H-nya jangan lupa harus dibagi 2 juga ya, tetap negatif karena kita nggak balik reaksi. Negatif 348 ya. Oke. Nah, lanjutnya itu SO2 dari reaksi 3 itu udah sama ya, koefisiennya 1 juga udah sama. Jadi karena udah sama, jadi kita biarin aja ya, tetap. Kita tulis ulang aja reaksinya, S tambah O2 menjadi SO2. Delta H-nya juga nggak berubah, minus 296,1 kilojoule. Nah, kita cek ini reaksi udah sesuai atau belum. Ingat, kiri kanan kalau ada yang sama itu dicoret. Contoh Zn nih sama.
S juga sama, itu berarti kita coret aja. Nah sisanya nggak ada lagi yang sama ya, kita tulis totalnya ZNS tambah, nah oksigen itu sama ruasnya, berarti jumlah setengah tambah 1 3/2 menjadi ZNO tambah SO2. Nah dicek dulu nih udah sesuai belum sama yang diminta. Wah ternyata udah sama ya, udah sama atau udah sesuai. Nah berarti kalau udah sesuai delta ini tinggal jumlah. Nah, yang minus-minus ini coba kita jumlah sekitar minus 600 ditambah 200 berarti sekitar minus 400-an. Lihat aja di opsi ya. Yang cocok deltanya minus 441,2 kilojoule. Oke. Satuannya itu kilojoule per mol. Molnya itu dari 1 mol ZNS. Ya, jadi jawabannya yang C. Oke, sebenarnya reaksi ini bisa kita abaikan. Langsung aja skip. Nah, yang penting prinsip hukum Hess-nya itu harus sudah yakin, baru kalau yakin deltanya langsung kita hitung. Jadi reaksi ini untuk nyakinin aja, oke? Oke, lanjut ke nomor 47. Larutan NaCl setengah molar dielektrolisis menggunakan arus 1,5 ampere, 1 Faradnya 96500 Coulomb selama 9650 detik menggunakan elektroda grafit atau karbon. Jika volume larutan yang digunakan adalah 500 mili, maka pH larutan setelah elektrolisis selesai adalah berapa? Oke, di elektrolisis. Berarti udah jelas, ini bahasannya ada di bab elektrolisis. Atau perhitungannya itu ada di Faraday ya, bahasan Faraday. Oke, katanya larutan NaCl itu di elektrolisis. Berarti kita buat dulu reaksinya ya. NaCl, fase larutan atau aqueous, terionisasi menjadi Na+, ditambah Cl-. Nah, kita bikin reaksi di katoda kirimin sama di anoda alol plus. Katoda reduksi negatif, anoda oksidasi positif. Itu hanya pembatas, negatif narik yang positif. Berarti Na tapi larutan. Berarti sama air yang lebih mudah tereduksi. Jadi 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah hidrogen. Sedangkan di anoda positif, nariknya yang negatif, Cl- itu akan teroksidasi langsung. 2Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Kita perhatikan yang ditanyakan itu adalah pH ya. pH larutan setelah elektrolisis selesai. pH itu kaitannya dengan H+ atau enggak dengan OH-. Di reaksi ini adanya OH-, berarti OH- lah ini yang menjadi patokan perhitungan pH. Nah, karena OH- berarti kita bisa tentukan sifatnya adalah basa. Dipastikan pH-nya di atas 7. Opsi DE bisa kita coret. Rumusnya konsentrasi OH- sama dengan molaritas mol per liter. Molnya dari mana? Nah, itu bisa kita dapat dari data Farad. Nah, Farad dari mana? Lihat diketahui ada 1,5 ampere. Berarti itu adalah data arus atau I. 9650 detik, berarti itu time-nya, waktunya T. T sama I, bisa kita hitung F-nya ya, karena rumus F atau Faraday, F itu fit, F sama dengan IT per 1 Farad 96500 Coulomb. Oke, nah ini bisa kita hitung langsung F-nya, berarti F sama dengan 1,5 dikali 9650 per 96500. Itu bisa kita coret 9650 dari 1,5 bagi 10 ya. Maka F-nya adalah 0,15 Farad. Oke. Nah, ingat apa itu F? F itu adalah mol elektron. Jadi untuk reaksi katoda dan anoda itu elektronnya itu sama ya di katoda dan di anoda. Jadi sama-sama 0,15. Jadi kita bisa tulis di reaksi di elektron itu 0,15 mol. Nah, karena kita fokusnya ke OH-, lihat bandingkan koefisiennya sama, berarti molnya pun akan sama 0,15 mol. Nah, udah ada molnya, berarti tinggal lanjutin perhitungan pH konsentrasi OH- yang tadi mol per liter ya. Ini rumusnya.
Nah, kita hitung konsentrasi OH minus, molnya kita masukin 0,15 liter ya. Kalau mol pasangannya liter, jadi diubah ke liter. 500 mili itu sama dengan setengah liter. Jadi 0,5. 0,15 bagi 0,5 itu 0,3 ya, atau 3 kali 10 pangkat minus 1. Berarti pOH-nya minus logaritmanya pangkat pindah ke depan ya, sifat logaritma. Berarti jadi 1 minus log 3. Itu baru pOH. Jangan langsung lihat di D, jangan langsung coret. Tapi yang ditanya pH. pH-nya 14 kurangi pOH. Oke, 14 kurang 1 berarti itu 13 minus ketemu minus, berarti jadi positif 13 plus log 3. Ya, itu jawabannya. Maka jawabannya ada di opsi yang Bandung. Oke. Lanjut ke nomor 48. Diketahui reaksi H2 tambah I2 menjadi 2HI memiliki persamaan laju seperti ini. Nah, jika konsentrasi awal reaksi H2 dan I2 masing-masing 2 molar dan 1,5 molar, laju awal 4 molar per second, maka laju ketika 50% hidrogen bereaksi adalah berapa? Oke, itu laju ya, berarti kita ngomongin tentang bab laju reaksi. Oke, di situ diketahui persamaan hukum laju V sama dengan K kali hidrogen kali I2. Itu bisa kita langsung tulis ya, persamaan lajunya V sama dengan K hidrogen pangkat 1 berarti ya, ordenya 1, I2 juga pangkat 1. Oke, persamaan laju udah diketahui. Lalu konsentrasi awalnya katanya 2 molar hidrogen, lalu iodinnya 1,5 molar, dan laju awalnya atau V-nya 4 molar per second. Oke, kita masukin lajunya ya, itu 4 molar. Hidrogennya masukin, I2-nya juga masukin. Berarti 4 sama dengan K-nya kita nggak tahu. Hidrogennya 2, I-nya 1,5. 2 kali 1,5 3, maka K-nya sama dengan 4 per 3. Oke, kita udah tahu K-nya. Langsung fokus ke pertanyaannya, laju ketika 50% hidrogen bereaksi. Berarti kita punya reaksinya, diketahui. Kita buat reaksi ulang ya. H2 tambah I2 menjadi 2HI. Kita bikin mula-mula M, reaksi R, sisa S. Ya, kita masukin datanya. Mula-mulanya hidrogen itu 2 molar ya. I2-nya 1,5 molar. Nah, katanya yang ditanya ketika hidrogen bereaksi 50%. Berarti kalau asalnya 2, 50% itu kan setengahnya ya. Setengah dari 2, berarti bereaksi 1. Ingat di R itu berlaku perbandingan mol berbanding lurus sama koefisien. Ya, jadi 1 akan sama. I2 juga 1 karena koefisiennya sama. Tapi HI situ 2 ya. Berarti R-nya jadi 2 kalinya, 2. 2 kurang 1, 1, 1,5 kurang 1,5, ini 2. Karena ini laju reaksi, kita fokus ke reaktan. Ya. Nah, reaktan inilah yang akan kita masukin ke persamaan laju tadi. Kita tulis ulang, V sama dengan K konsentrasi hidrogen dikali konsentrasi I2. Nah, masukin K-nya tadi udah kita dapat ya, 4 per 3. Hidrogennya 1, I2-nya setengah. 4 bagi 2. 2 ya, berarti V-nya itu adalah 2 per 3. Atau dibuat desimal 0,667. Ya, dibuletin. 0,67 molar per second. Maka jawabannya itu ada di opsi Bandung. Selanjutnya nomor 49. Polyethylene tereftalat PET merupakan polimer yang sering digunakan sebagai serat pakaian atau botol produk minuman. Rumus PET adalah sebagai berikut.
Monomer penyusun PET yang tepat adalah, nah, jadi kalau ini poli. Nah, itu ada di bab polimer ya. Polimer atau makromolekul ya. Nah, polimer sendiri, polimer itu bisa kita tulis di sini ya, polimer berasal dari dua kata poli dan mer. Polinya banyak, mernya bagian. Nah, jadi artinya bagian yang banyak atau berulang gitu ya, berulang. Atau bisa kita artikan polimer itu karena banyak, jadi makromolekul yang dibentuk dari sejumlah besar monomer ya, planet kecil atau monomer ya disebutnya. Nah, itu yang disebut polimer. Di situ PET ya, polyethylene terephthalate, yang ditanya adalah monomer penyusun PET-nya. Nah, polimer itu bisa digolongkan berdasarkan monomer penyusunnya. Ya, jadi kalau kita tulis di sini berdasarkan jenis monomer penyusunnya, polimer itu dibagi jadi dua, ada yang disebut homopolimer dan ada yang disebut copolimer, atau kata lainnya heteropolimer. Homopolimer reaksinya adisi ya, polimer kondensasi. Oke, homopolimer itu berarti terdiri dari satu jenis monomer yang berulang gitu ya. Kopo berarti dua atau lebih monomer, jenis monomer. Oke, nah ini kan strukturnya ya, ditanya monomer. Kalau kita cek A sampai E, nah kita bisa cek satu persatu ya. Itu yang D beda sendiri karena cuma satu jenis monomer. Apakah yang D homopolimer ya? Apakah reaksi ini homopolimer atau copolimer? Nah, kita lihat kalau homopolimer adisi itu harus ada C rangkap. Ya. Sedangkan di situ nggak ada ya C rangkap. Adanya dalam benzen, tapi harus ada C rantai rangkap. Maka yang A itu salah ya, homopolimer salah. Jadi yang benar itu copolimer. Berarti opsinya antara A, B, C sama E. Ya, tadi ada dua jenis monomer. Nah, kondensasi itu reaksinya penggabungan gugus fungsi. Di situ ada COO. Berarti itu polyester ya. Ester ada banyak, dari polyester. Nah, kita lihat reaksi polyester atau reaksi esterifikasi. Konsep esterifikasi, pembuatan ester itu dibuat dari asam karboksilat ditambah alkohol menjadi ester dan air. Asam karboksilat rumusnya RaCOOH, alkohol ROH, R-nya itu rantai karbon. Ester itu gabungannya, berarti OH di sini dia prinsipnya substitusi ya secara sederhananya dengan alkohol OR. Nah, dia akan jadi RCOOR dan H2HOH. Nah, maka tinggal cek aja yang terdiri asam karboksilat dan alkohol. Nah, jelas ya, yang beda sendiri itu yang sesuai adalah yang C, karboksilat dan alkohol. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video part pertamanya. Ditunggu untuk video selanjutnya ya adik-adik. Terima kasih.